Sampean masuk ke Indomaret sudah. Ambil barang-barang sebanyak mungkin. Ambil kan? Oh ini, rokok, apa, macam-macam sudah. Segala apapun yang ada di Indomaret tak dilarang sama petugasnya. Silahkan ambil sebanyak mungkin. Tapi ketika mau keluar dari Indomaret, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai anakku, ayyu syai'in hasilun laka, sesuatu apakah yang telah engkau hasilkan, yang telah engkau peroleh, min tahsili ilmil kalami, dari mempelajari ilmu kalam, wal khilafi, dan ilmu khilaf, ilmu perdebatan atau ilmu perselisihan, wad dawawini, dan ilmu-ilmu pemerintahan, wal asy'ari, dan ilmu-ilmu tentang syair, wan nujumi, dan ilmu-ilmu perbintangan, wal arudi, dan ilmu arud. Ilmu arud ini sama halnya dengan ilmu syair, sastra. Wan nahwi, dan ilmu-ilmu nahwu, wat tasrifi, dan ilmu sarraf. Ghairu tadyi'il umuri, yaitu ilmu yang tidak menyia-nyiakan umur. Bi khilafi dzil jalali, namun dengan cara menyalahi atau mempergunakan ilmu itu untuk menyalahi dzil jalali, zat yang maha agung. Jadi di sini Imam Ghazali maksudnya memberikan sebuah pandangan lagi terhadap para santri, para murid, para pelajar, kira-kira apa yang telah dihasilkan dari mempelajari ilmu kalam, ilmu perdebatan, ilmu pemerintahan, segala macam bentuk ilmu termasuk ilmu nahwu, ilmu sharaf. Yang sekiranya ketika mempelajari itu termasuk sesuatu yang tidak menyia-nyiakan umur. Namun ketika mempelajari tujuannya untuk atau dengan cara menyalahi Allah Ta'ala. Tujuannya bukan karena mencari ridhonya Allah Ta'ala. Kira-kira apa yang telah kamu hasilkan jika yang kamu pelajari tujuannya bukan untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Ini disuruh renungi sendiri ya. Kalau mencari ilmu bukan karena Allah Ta'ala, lalu fasilitas atau hasil apa yang telah kamu dapatkan? Bermanfaatkah atau tidak bermanfaatkah? Kira-kira seperti itu. Inni ra'aitu fi Injili Isa alaihi salam, sesungguhnya aku, kata Imam Ghazali, ra'aitu pernah membaca, fi Injili Isa alaihi salatu wassalam, pernah membaca atau mendapati di dalam kitab Injilnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, apa yang pernah dibaca, min sa'ati ayyudha'al maitu alal jinazati ila ayyudha'a ala syafiril qabri yas'alullahu bi'azamatihi minhu arba'ina su'alan. Min sa'ati, sejak saat, ayyudha'al mayyitu, diletakkan siapa mayit, orang yang telah meninggal, alal jinazati, ke atas keranda, sudah mulai diletakkan di dalam keranda orang mati itu, ila ayyudha'a ala syafiril qabri, sampai ia diletakkan di jurang atau di tepi kuburan. Maka sejak itu pula yas'alullahu bi'azamatihi, Allah akan mempertanyakan bi'azamatihi, dengan keagungannya Allah Ta'ala, minhu, dari si mayit itu, arba'ina su'alan, sebanyak 40 pertanyaan. Jadi orang itu sejak kematiannya sampai diletakkan di keranda, sampai dia diletakkan lagi di samping lubang kuburannya itu sudah ada pertanyaan dari Allah sebanyak 40 pertanyaan tentang apa yang telah dia lakukan di dunia. Satu perbuatan itu pertanyaannya 40,
satu perbuatan itu memiliki 40 pertanyaan. 40 pertanyaan, nega kun perak oleh selesai rupiah kadang dapat uang 1000 perak. Pertanyaannya itu bisa 40 hari. 1000 rupiah. Terus mempelajari satu kajian ilmu itu tetap juga dipertanyakan oleh Allah dengan 40 pertanyaan. Buat ngaji tujuan apa? Itu dipertanyakan oleh Allah selama 40 pertanyaan. Sebanyak 40 pertanyaan. Kira-kira kalau satu hari pertanyaan, satu pertanyaan, ya 40 hari. Makanya sangat logis sekali ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah atau khususnya Nahdiyah, NU, pada acara Pak Poloare dari kematian itu. Karena orang mukmin itu akan diuji, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tawus. Orang mukmin itu akan diuji di dalam kuburnya selama 7 hari. Jadi tahlili sampai tawet. Wada dalil tahlil ini kan sampai tawet ini kan wada dalil. Karena orang mukmin akan mendapatkan ujian kubur, fitnatul qabri itu selama 7 hari. Fitnah kubur dengan azab kubur itu beda. Fitnah kubur itu termasuk diantaranya persoalan atau pertanyaan mungkar nakir, itu fitnah kubur, ujian. Mun tepak jawabannya salamet, mun lopot patok. Kira-kira seperti itu. Nah, patoka itu termasuk azabul qabri, siksa kubur. Nah, ketika sudah salah menjawab pertanyaan dari mungkar nakir, maka dia akan disiksa atau disanksi yang disebut dengan azabul qabri, itu siksa kubur. Jadi fitnah qabri dengan azabul qabri itu dua hal yang berbeda. Fitnah itu ujiannya termasuk su'alun mungkarun wa nakirun, yaitu pertanyaan mungkar nakir, itu fitnah. Ketika si mayit tidak bisa menjawab atau salah jawabannya, maka ketika ia dihukum, maka itu yang disebut dengan azabul qabri. Termasuk orang-orang yang berilmu, kita ngaji kelak di hadapan Allah, ketika kita sudah masuk ke liang kubur, itu akan ada pertanyaan sebanyak 40 pertanyaan. Apa boleh pas ilmu na tak yaman lagi, kun para lebur ngaji tak yaman lagi. Dulu itu ada cerita, ini sangat tertunging. Dulu itu ada cerita, ada orang kaya meninggal. Karena saking takutnya si orang kaya sebelum meninggal, ketika sudah mendekati mulai sakaratul maut, nazak ngap-ngapan ya orang matura nyabona keneng bitong. Nika merasa ketakutan, bagaimana nasib saya di dalam kubur nanti. Karena secara umumnya, logikanya, setiap orang yang mati itu masuk ke liang kubur pasti sendirian. Dan akal kita ini melihat alam kubur itu ketika ditimbun oleh tanah itu pasti gelap, karena tidak ada lampu di dalam kubur. Kan pasti petang. Akhirnya seorang kaya ini minta tolong kepada anak-anaknya. Coba tolong ketika saya mati nanti siapkan orang untuk menemani saya di dalam kubur. Jadi kasih bayaran setengah kekayaan dari kita sudah. Setengah kekayaan dari orang si kaya ini, suruh bagi orang saya enggak apa rengi neng dalam kubur. Sediakan fasilitas. Yang penting ada temannya. Sediakan fasilitas. Ya mesti saya kenaan ulah kenangi kebayaan khusus. Ya sekiranya ventilasi udara, sirkulasi udara bisa masuk, tetap hidup. Tapi yang overnya neng dalam kubur. Akhirnya dicari sama anak-anaknya. Cari. Tidak ada yang sanggup. Siapa yang sanggup menemani orang yang mati? Jangankan orang lain. Istri sendiri pun, suami sendiri pun, anak-anak pun tidak akan ada yang berani menemani ketika orang tuanya mati. Ya. Termasuk si santri sekalipun, guru udah mati, tak kira anda. Ketika ada orang pasangan, istrinya meninggal atau suaminya meninggal, tangisannya itu tangisan dusta. Aduh, mama hati tiga le, nurati carpak. Cek oleh saminggu ale rekole.
Itu tangisan dusta. Karena sejatinya tidak ada orang yang berani menemani orang mati di alam kubur. Tidak ada. Akhirnya dicari, ketemu satu orang sangat miskin yang profesinya itu adalah tukang tebang kayu, mangkui kapak, mangkui betung. Karena kehidupan si tukang tebang kayu ini adalah orang yang serba kekurangan. Akhirnya setelah dipikir-pikir, ketika diiming-imingi bayaran kira-kira setengah kekayaan dari orang kaya ini siap, mungkin bisa membantu perekonomian keluarganya. Cek kun bera averengi Pak Poluare, kan kira-kira seperti itu. Kun bera averengi Pak Poluare bukan selamanya. Sanggup menemani 40 hari di dalam kubur. Akhirnya sanggup. Nah, singkat cerita, si orang kaya ini mati. Ketika mati, sudah dikubur, dan si penebang kayu ini memang disiapkan tempat di sampingnya itu dengan segala fasilitasnya. 40 hari. Cek sehingga bahasa modernnya itu seandainya sudah disiapkan kulkas di dalamnya. Sampai microwave itu kan kira-kira pemanggang roti ya termasuk ya. Disiapkan. Akhirnya apa? Tak berselang lama, kira-kira ini pengakuannya si penebang kayu. Setelah dikubur, tak berselang lama Mungkar Nakir datang untuk menyoal, bertanya kepada si mayit. Ternyata yang ditanya sama Mungkar Nakir itu bukan si mati, bukan si mayit, tapi si tukang tebang kayu itu yang ditanyakan pertama kali. Kamu kok ada di sini? Profesi kamu apa? Ngaku. Gemeteran itu luar biasa. Karena Mungkarun wa Nakirun itu mahibah. Muhabah, menakutkan penampakannya. Orang yang tak siap mental, imannya tipis, sudah keder duluan, takut ada. Akhirnya ditanya, kamu profesinya apa? Saya tukang tebang kayu. Mana kapaknya? Ada di rumah. Kamu dapat kapak itu dari mana? Kamu nebang kayu itu untuk apa? Kayunya dijual kemana? Itu ditanya urusan kun perak kapak, betul pertanyaannya jaya bonse penebang kayu itu 40 hari tidak selesai. Ini urusan betul. Benih urusan fasilitas Pajero, Alphard belum masih. Urusan betul. Mungkin jak saya nak kun perak agama betul itu belian, saya kata boleh. Belum lagi tujuan bekerja di apa? Hasilnya untuk apa saja? Akhirnya itu minta maaf. Minta digali duluan, tidak sanggup menemani. Takut. Cerita sama keturunannya. Kok sudah menyerah? Tidak sampai 40 hari. Wong setiap hari saya ditanya 40 pertanyaan urusan betung, tidak remare. Kalau kun nama dekat Mungkar Nakir, datang boleh. Atanya urusan betung, tidak remare. Kula bingung saya jawabannya ke urusan betung. Barang mau pas kula beri setengah kekayaan dari orang yang mati ini. Apa tidak nambah ruwet saya pertanyaan di alam kubur? Makanya ini menjadi sebuah gambaran para ulama-ulama, walaupun kehidupannya itu penuh dengan fasilitas kemewahan, tapi mengambilnya kadar secukupnya saja. Malah banyak ulama yang kehidupannya memilih zuhud. Tak batingan kui fasilitas dunia. Walaupun itu boleh. Itu kadang ulama itu kan seperti ini kehidupannya. Diberikan kemurahan rezeki oleh Allah, tapi tak dinikmati sendiri. Yang itu boleh. Karena takut urusan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir itu berat. Karena sesi ayat itu di at-takatsur itu summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Karena pada akhirnya setiap nikmat itu akan dirinci ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehatmu kamu pakai untuk apa? Pendengaranmu kamu pakai untuk apa? Lisanmu kamu pakai untuk apa? Nikmatnya penciumanmu kamu pakai untuk apa? Itu semua akan dirinci oleh Allah. Itu yang disebut latus'alunna yauma idzin anin naim. Pada hari itu setiap nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kor-sokor oleh nikmat. Kalau kita kan ini setiap mendapatkan nikmat pasti perak kan. Tak melihat resikonya. Tak melihat konsekuensinya. Bahaya. Coba, apa betul seperti itu? Kita ambil logikanya saja. Sampean masuk ke Indomaret sudah.
ambil barang-barang sebanyak mungkin. Ambil kan? Oh ini rokok apa macam-macam sudah. Segala apapun yang ada di Indomaret tak dilarang sama petugasnya, silahkan ambil sebanyak mungkin. Tapi ketika mau keluar dari Indomaret, kasir bertanya, ambil apa saja kan? Itu dirinci. Bahwa itu ilmu akhirat itu, Indomaret itu. Kan mau ngambil tidak dilarang. Sama kita ketika hidup di dunia. Mau pakai apa saja sama Allah tidak pernah dilarang. Cuma Allah memberikan pandangan, awas, hati-hati. Karena kalimat latus adunna yauma idzin anin na'im. Nah demikian juga orang yang tak terlalu berambisi ketika masuk Indomaret. Cuma keliling-keliling, anggaplah Indomaret dunia ya. Keliling-keliling saja. Menikmati pandangan-pandangan pajangan Indomaret. Tak mengambil satupun. Keluar, tak keretanya berengkasir. Karena yakin, pada CCTV, orang tak ngada apa. Tidak ada pertanyaan. Jadi tidak ada hisab. Tak hisab, ojek tak ngakui fasilitas dunia. Walaupun sudah disiapkan, kan seperti itu. Kita masuk ke Indomaret, anggap kita masuk ke alam dunia. Dan mengambil fasilitas-fasilitas yang telah Allah siapkan di dunia. Tapi ketika keluar, pas tak ngiba PCC cokop, sengaan, tengate, pangurai pereng. Muntah epenta KTP, nah, cak ngocak saya, wasina. Sampai orang mana, muntah viral langsung, viral. Mukhlas, ngecok, nang Indomaret. Tak majar, wudu wasana. Sama. Nah ini cuma urusan Indomaret ya. Gambaran yang paling kecil. Lalu ketika pas di hadapan Allah bagaimana pertanggungjawaban kita? Tina teka sorbanan. Tina teka odengar aja. Tina teka agamisan. Kun berak lo malo yang ngajunan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya kelak di hadapan Allah itu akan diadili seadil-adilnya tanpa ada bisa menyogok kepada siapapun. Limanil mulkul yaum, kan seperti itu. Ayo, sekarang kekuasaan milik siapa kata Allah? Lillahil wahidil qahar. Ya, sekarang milik Allah. Orang-orang akan mengatakan itu. Ya kalau sekarang bisa saling tipu menipu, congocok, keburukan dibungkus dengan kebaikan. Sekarang bisa bersilat lidah. Padahal tujuannya adalah sesuatu yang tidak baik, tapi dibungkus dengan pura-pura baik. Banyak sekarang itu. Silahkan bermain serapi mungkin. Tapi ketika sudah di hadapan Allah, sudah masuk kepada kalimat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, apa kita? Akan disikap sebesar-besarnya, senyata-nyatanya, sebenar-benarnya. Al-yauma, pada hari ini, nakhtimu, kami kunci, ala afwahihim, lisan-lisan mereka, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna, dan kami akan menjadikan berbicara, aidihim, tangan-tangan mereka, tangan nggak nyator. Wa tashhadu arjuluhum, bahkan kaki pun diambil menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ini hati-hati. Muka-muka basalamat dari Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka beri taufik. Muka-muka beri hidayah dari Allah sehingga kita mampu menjaga apa yang telah Rasulullah sarankan kepada kita atau antisipasi kepada kita. Karena Rasulullah itu begitu peduli kepada umatnya, tak terocalakan. Jangan sampai rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya seperti itu. Kita mempelajari ilmu dengan segala macam, ngaji, hafal Quran. Hafal Quran saja bukan berarti Mas Ahmad hafal Quran. Ahlullah julukannya. Orang-orang terdekatnya Allah. Memang secara ukuran derajat, memang ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Orang-orang yang akan mendapatkan prioritas dari Allah Subhanahu wa taala. Manja bi Allah. Tapi jangan salah, ketika Al-Qur'annya hanya untuk dipakai mencari fasilitas dunia, ya saporan apa? Berhati-hatilah. Ihdar summal hadar. Berhati-hatilah. Dengan kehati-hatian yang tinggi. Jangan sampai terkecoh. Dunia itu menipu.
Jangan sampai ketika kalian serba dipermudah gara-gara karena kalian hafal Quran, semuanya dipermudah, rezeki dijamin oleh Allah. Memang itu fasilitas, tapi jangan tamak terhadap apa yang menjadi nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana nikmat itu biar tidak ikut menuntut di hadapan Allah? Setiap nikmat itu bisa menuntut. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pokoknya terima, itu nuntut. Bagaimana agar nikmat-nikmat yang datang kepada kita tidak ikut menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kuncinya satu, syukuri setiap nikmat yang kita miliki dan yang Allah berikan kepada kita. Maka setiap nikmat yang awalnya biasanya ikut menuntut, maka ikut memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkana Kanjeng Nabi luar biasa, mau makan basmalah, merengakan alhamdulillah. Agar setiap nikmat yang masuk ke dalam tubuh itu menjadi benteng tersendiri atau menjadi sarana pencapaian terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Meletak caraka. Ditanya aki, sabutir mun pas polo pertanyaan, sabutir nasi, satu butir itu nasi. Pas ditanya dengan 40 pertanyaan mau jawab apa kita? Apa boleh pas badu butir yang terbuang sia-sia? Sengaja, geger, ya, diremehkan. Oh, naudzubillah. Satu butir nasi, satu butir beras itu kan ciptaan Allah. Selain daripada ciptaan Allah, berapa keringat yang keluar untuk menghasilkan satu beras. Itu kan termasuk usaha, ikhtiar dari hamba-hamba Allah juga. Coba petani, geluh untuk mencapai beras yang berkualitas, kan pasti abutok, sudah tetesan keringat. Mun tak duka mikirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ikut memikirkan yang menjadi usahanya orang lain walaupun beras itu kita beli. Tekak punya WC namun tak ada beras beli apa? Pas benih, nih kau beras oleh nama leh. Orang ngalako kan pone baja. Iya mun bada beras, mun bada petani salako, mun tak ada petani salako, senaman bani. Tekak punya WC nama beli apa? Beli betok, beli beti. Jadi syukur itu maknanya luas. Bukan cuma bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bersyukur terhadap hamba-hamba Allah yang juga ikut andil di dalam terciptanya beras itu. Termasuk ungkapan syukur kepada manusia. Jadi alhamdulillah itu pada ngucap kasoon ke semua petani yang ada. Ada beras jagung. Ya berarti ketika alhamdulillah selain bersyukur kepada Allah juga sebagai ungkapan terima kasih kepada petani-petani jagung. Ada semangka ketika alhamdulillah. Ya. Benih pun syukur ke Allah tapi kepada petani-petani semangka. Jadi itu luar biasa. Itu sudah vertikal horizontal sudah dalam satu ucapan alhamdulillah. Vertikalnya kepada Allah, horizontalnya kepada sesama manusia. Apakah manusia patut dan perlu untuk diucapin sebuah ungkapan syukur terima kasih? Penting, perlu. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tidak pernah bersyukur kepada manusia, yang tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada manusia, lam yashkurillah, sama halnya ia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu hadis. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak pernah bersyukur kepada manusia, berarti orang tersebut menafikan Allah Ta'ala. Maka namun ebri ebontowi kanca, tak usah berat ngucap kasoon sakalako. Walaupun hal sepele. Ya ternyata cin paling kata cinta orang cukup nahu apa begitu aja. Regare bagi. Setiap apapun nilai kebaikan, walaupun kebaikan itu tidak sempurna, syukurilah. Syukur. Siapa tahu, mimun banyak cukup nampian lengat, kolbikol wasenan, alergi wasenan. Jadi setiap nikmat itu disyukuri agar timbul rasa husnudzon di dalam hati, baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Terus selanjutnya awwaluha yaqulu, ini diantaranya 40 pertanyaan. Dari 40 pertanyaan diantaranya ini yang jadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Awwaluha yaqulu, adapun pertanyaan yang pertama yaqulu Allah Subhanahu wa taala bertanya, abdi wahai hambaku, tahharta manzaral khalqi,
engkau senantiasa membersihkan dirimu dari pandangan makhluk. Tahharta mandharal khalqi, engkau senantiasa membersihkan dirimu dari pandangan makhluk. Pakaian serapi, kan kira-kira seperti itu. Tujuannya untuk mendapatkan simpati dari pandangan manusia. Sinina selama beberapa tahun, terus-terusan Ardena. Terus-terusan engkau senantiasa berpenampilan rapi, berusaha berkelakuan baik di hadapan pandangan manusia. Wa ma taharta, lalu kenapa engkau tidak pernah mensucikan dirimu mandhari dari pandanganku saatan sekejap pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau selama hidup di dunia ingin senantiasa berpenampilan baik di hadapan manusia, tapi sekejap pun kamu tidak pernah berusaha untuk berpenampilan baik di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kulla yaumin yanzuru fi qalbika yaqul, bahkan setiap hari yanzuru Allah senantiasa memandang fi qalbika ke dalam hatimu, yaqulu hale berkata, sembari berkata siapa Allah taala, ma tasna'u li ghairi wa anta makhfufun bi khairi. Ma tasna'u li ghairi, apa yang telah engkau lakukan untuk selainku. Wa anta makhfufun bi khairi, sedangkan engkau senantiasa diliputi dengan kebaikan-kebaikan. Ba'na laku bagus kau orang, berusaha baik di hadapan orang. Padahal kebaikanmu itu kan sudah menjadi karuniaku. Engkau sudah diliputi kebaikan dariku. Akhirnya Allah melanjutkan ungkapannya bagaimana? Amma anta fa'asabmu la tasma. Apakah engkau orang yang bisu atau orang yang tuli yang tidak pernah mendengar sama sekali? Ingat, setiap hari Allah memandang kepada hati kita. Di dalam hati ini menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apa betul demikian? Ini saya kasih satu pandangan hadis ini. Dalam satu riwayat Rasulullah berkata, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila a'malikum wa la yanzuru ila thiyabikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum." Ingat, Allah itu tak pernah memandang kepada fisik kita. Allah tidak pernah memandang kepada baju kita. Allah tidak pernah memandang kepada apa yang menjadi makanan-makanan kita, gitu. Tapi Allah senantiasa memandang kepada hati kita. Kok bisa Allah memandang kepada hati? Karena disitulah letak sejatinya kehidupan manusia. Manusia kadang bisa baik dengan secara pandangan zahirnya di hadapan orang lain, tapi tak tahu orang lain bahwa kadang manusia memiliki rasa dendam yang tersimpan di dalam dada. Bahwa urusan bermalebur lesan kan banyak bisa kan. Ketika demak akan tapi atau norok merok orang lain. Oh, hari ya. Baik. Hati-hati. Itu yang menjadi pandangan Allah. Mungkin kita tidak pernah tahu terhadap hati masing-masing di antara kita. Tapi ingat, inna rabbaka labil mirsad. Allah senantiasa memantau. Itu kan di surat Al-Fajr ada. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya rabbaka Tuhanmu labil mirsad, betul-betul senantiasa memantau. Bukan cuma pandangan zahir, apa yang menjadi baju kita, apa yang menjadi kulinanya kita, tapi Allah juga memantau apa yang terbersit di dalam hati kita. Itu yang lebih fatal. Makanya sering ate apa reng akan cah mun pabagus benikun perak pabagus luar pabagus bi ilmu dalam akan cah malet hak rosak akan cah mun kun perak akan cah kun perak secara zahir, tapi batinnya itu tidak terikat sebuah kesetiakawanan, mudah rusak, mudah kecewa, mudah sensitif, mudah salah paham dan semacamnya. Bagaimana agar terjalin hubungan pertemanan yang baik, yang insya Allah akan langgeng sampai ila yaumil qiyamah, bahkan sampai ke dalam surganya Allah. Niatkan di dalam berteman karena Allah Ta'ala. Jadi benikun berak karena nyarekan merasa kesepian. Kalau urusan kesepian itu ya di dunia, itu hanya sementara. Toh pada akhirnya di alam kubur juga tetap akan kesepian kembali. Sepe boleh. Karena kebahagiaan itu bukan dari banyaknya teman. Kebahagiaan itu tapi muncul dari tenangnya hati.
Coba sanajan banyak kancana. Mun pas otang ngasaem bakun serbuk tak nemu nyaman nak. Apa boleh somangka regana toron gelo mawana teka banyak kaca misem tak pate mana. Jagung toron regana. Beras tak pate mana. Aduh Arya boleh. Sekarang teka tadi kanca petani capi misem malolo karena apa? Regana tengki. Tagi nak teka tadi kanca jana teng capi. Petani capi. Oh, muntila regana sa gilo beluk lema semisem gatiwian. Awa boleh sa polong kan sabagur fi berempan. Misem dinang kau teka tadi kanca sadia. Jadi kenyamanan, ketenangan itu bukan karena banyaknya teman, tapi bermuara dari tenangnya hati. Lalu bagaimana hati itu agar tenang? Ingat, setiap langkah, setiap tujuan, jangan pernah menyampingkan Allah Ta'ala. Bawa ikut serta Allah senantiasa di dalam jiwa. Bahkan dalam sebuah ayat Allah menjelaskan, ala bidzikrillahi tatmainnu al-quluba. Ingat, dengan membawa Allah, dengan mengingat Allah, dengan terus menyematkan Allah di dalam hati, niscaya hati akan menjadi tenang. Itu ciri-ciri orang beriman. Bodoh kanca, tada kanca, pakun ta'awba, pakun tenang nyaman. Andi kanca, alhamdulillah. Tak andi kanca, tetap alhamdulillah. Karena apa? Karena ada Allah yang akan senantiasa mendampingi dan menemani. Ayuhal walad, sedikit lagi. Wahai anakku, al-ilmu bila amalin jununun. Ingatlah, ilmu itu bila amalin tanpa pengamalan, jununun adalah seperti orang gila. Gila, di ilmu tapi tak yaman lagi kan gila nyawana. Tok ngarotok nyator tak jelas, tapi tak ada bukti nah. Orang gila orang main nyator katibian. Artinya saya kocak nyator katibian terkesan memberikan mau'idhah kepada orang lain tapi tak diamalkan oleh diri sendiri, itu kan gila namanya. Kun berak lebur nyator sama nama. Apa bedanya nyator bi katibian itu? Sedangkan orang lain itu hanya akan mendengarkan. Yang paling wajib mengamalkan adalah diri sendiri dari setiap apa yang menjadi ucapan. Nyator. Tentu para ulama, para pendakwah itu mun ceramah itu tujuan dan benihun berak malana orang tapi mendidik diri sendiri agar mampu mengamalkan dari setiap ilmu yang dimiliki. Jadi kata Imam Ghazali, al-ilmu bila amalin jununun, ilmu tanpa pengamalan ya gila. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Dan mengamalkan suatu perbuatan bila ilmin tanpa didasari ilmu la yakunu, sesuatu yang tidak mungkin. Coba sampean bisa ala ko bojeng tapi tak oneng ka ilmu na bojeng. Melakukan sholat tapi tak tahu ilmunya sholat. Kan tak mungkin. Tak oneng ka ruku, nah tak oneng ka sujud sholat. Asolat aja, tapi berempat tata cara nasolat kan tak mungkin. Kan tidak disebut sholat. Sabolik. Oneng paham ilmu nasolat tapi tak elakoni sholat kan gila nyaman. Kun kena nuting-nuting na anu unsoronya to. Wa'lam, dan ketahuilah annal ilma alladzi la yub'iduka al-yawma, bahwa sesungguhnya ilmu alladzi la yub'iduka, yang tidak bisa menjauhkanmu al-yawma, pada hari ini, anil ma'asi, dari perbuatan maksiat, wala yahmiluka, dan tidak mendorongmu ala ta'ati, terhadap perbuatan taat, la yub'idaka, niscaya juga ilmu itu tidak akan bisa menjauhkanmu qadan kelak an-nari jahannam, dari panasnya neraka jahannam. Jadi ilmu itu bisa dilihat fungsinya ketika di dunia. Jika seseorang dengan ilmu bisa semakin taat dan bisa semakin jauh dari maksiat, maka kelak itu sudah menjadi gambaran di akhirat itu dia akan semakin dijauhkan dari neraka dan akan didekatkan kepada surga. Tapi ketika dengan ilmu itu tidak bisa menjauhkan dirinya dari maksiat dan juga tidak bisa mendekatkan kepada perbuatan taat, ya itu sudah berarti dirinya tak bisa menjauhkan dirinya dari panasnya neraka jahanam dan tak bisa mendekatkan dirinya ke dalam sejuknya surga. Kira-kira itu sudah menjadi gambaran. Gambaran nah kira-kira nggak keluar aja Imam Ghazali. Wa idza lam ta'mal bi ilmika al-yawma, dan jika engkau tidak pernah mengamalkan bi ilmika dengan ilmumu al-yawma, pada hari ini ketika di dunia,
walam tadaraka al-ayyam, atau walam tadarakil ayyam al-madiyah, dan engkau tidak menemukan al-ayyam al-madiyah, akan hari-hari yang telah berlalu. Taqulu ghadan yaumal qiyamati, niscaya engkau akan berkata kelak pada hari kiamat, farji'na na'mal salihan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, agar kami bisa kembali melakukan amal baik. Ini ungkapan penyesalan. Mula nang itu nya dawi salah ku kapagusan lewat ilmuna, sehingga tidak masuk ke dalam kubur sampean bekal kasta. Karena di dalam Al-Quran ini ayat ya, farji'na na'mal salihan. Ya Allah, tolong kembalikan saya ke alam dunia. Na'mal salihan, niscaya kami akan melakukan amal kebaikan. Ketika ungkapan itu sudah keluar dari lisan seorang yang mengalami penyesalan, fayuqalu, maka kelak akan dikomplain. Ada jawaban, ya Ahmad, anta min hunaka taji'u. Wahai orang bodoh, anta min hunaka, bukankah engkau dari sana, taji'u, datang ke akhirat. Bukanlah dari tunya. Maki minta boleh katunya, dekik tidak boleh katunya, tak ala kumpus boleh. Dekik minta boleh katunya boleh. Makanya kalimat ya Ahmad, anta min hunaka taji'u. Wahai orang bodoh, bukankah engkau dari sana datang ke sini, gitu kira-kira seperti itu. Muka-muka wassalamat tabi Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetes keilmuan yang pernah kita pelajari, semoga diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa kita amalkan. Dan setiap fasilitas kenikmatan, sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kemampuan untuk kita mensyukuri, sehingga kita menjadi hamba-hamba ta'i'ina syakirin, yang taat, selagi hamba-hamba yang bersyukur. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayyuhal waladu wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi